Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deniz Saputra dari kelas 11-2. Kali ini saya akan membahas tentang panca indera, khususnya bagian-bagian mata dan cara kerjanya. Lanjut, bagian-bagian mata di sini ada 7. Yang pertama ada kornea, kedua ada lensa, ketiga ada iris dan pupil, keempat ada sklera, kelima ada koroid, keenam ada retina, dan yang ketujuh ada makula. Lanjut, untuk kornea adalah lapisan transparan di depan mata yang melapisi iris dan pupil. Fungsinya untuk membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke mata dan juga memberi perlindungan awal dari debu, kotoran, dan mikroorganisme. Yang kedua, lensa. Lensa adalah struktur transparan dan elastis yang berada di belakang pupil. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat di retina, dan juga mengatur fokus untuk melihat benda jauh dan dekat. Yang ketiga, ada iris dan pupil. Iris adalah bagian berwarna yang mengontrol ukuran pupil. Sedangkan pupil adalah lubang di tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Fungsinya untuk membatasi jumlah cahaya agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit yang masuk. Selanjutnya ada sklera. Sklera adalah lapisan terluar mata yang berwarna putih. Fungsinya untuk memberikan bentuk pada bola mata, melindungi bagian dalam mata, dan tempat melekatnya otot-otot untuk menggerakkan mata. Yang kelima, ada koroid. Koroid adalah lapisan tengah mata yang terletak di antara sklera dan retina, dan kaya akan pembuluh darah. Fungsinya untuk memberi nutrisi dan oksigen ke retina dan lapisan mata, dan juga untuk mengurangi pantulan cahaya ke dalam mata. Selanjutnya terdapat retina. Retina adalah lapisan tipis di bagian belakang mata yang berisi sel-sel pekat cahaya. Fungsinya untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Dan sinyal listrik tersebut akan diteruskan ke otak melalui saraf optik untuk diproses menjadi gambar. Yang ketujuh ada makula. Makula adalah bagian kecil di tengah retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan detail. Fungsinya untuk memungkinkan kita melihat dengan jelas dan tajam, seperti saat membaca ataupun melihat wajah orang. Dan juga makula ini berperan dalam proses kita melihat warna. Dan selanjutnya ada cara kerja mata. Yang pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Cahaya tersebut akan melaju melalui kornea menuju pupil dan pada akhirnya diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa akan membelokkan atau membiaskan cahaya tersebut agar difokuskan ke retina. Fotoreseptor pada retina mengonversi cahaya menjadi gelombang elektrik, dan gelombang elektrik tersebut akan melalui saraf optik menuju otak. Setelah sampai di otak akan memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image yang selanjutnya akan kita lihat. Selanjutnya terdapat gangguan ataupun penyakit pada mata. Yang pertama ada rabun jauh. Rabun jauh atau bisa yang disebut miopia adalah kondisi ketika mata tampak samar melihat benda yang jaraknya jauh. Rabun jauh umumnya disebabkan oleh faktor genetik. Untuk mengatasi rabun jauh, diperlukan penggunaan kacamata, lensa kotak, atau operasi laser mata, ataupun LASIK. Selanjutnya ada rabun dekat. Rabun dekat merupakan kebalikan dari rabun jauh, yaitu ketika mata tampak samar melihat objek dari jarak dekat. Kondisi ini umumnya disebabkan faktor genetik dari orang tua yang menderita rabun dekat. Penanganan rabun dekat sama dengan rabun jauh, yaitu penggunaan kacamata, lensa kotak, dan operasi laser mata. Yang terakhir ada buta warna. Buta warna adalah proses di mana kita tidak dapat melihat warna tertentu atau tidak mampu membedakan satu warna dengan warna yang lain. Biasanya warna merah dan hijau. Kondisi ini terjadi ketika sel kerucut atau sel warna dalam mata tidak bekerja dengan normal. Umumnya buta warna diderita sejak lahir, tetapi bisa juga berkembang di usia dewasa akibat pengaruh konsumsi obat-obatan atau dampak penyakit tertentu. Jadi sekian tentang bagian-bagian mata dan cara kerjanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.